anfaqtu min malin bal yazad. Tidak berkurang sedikit pun sedekah yang kita keluarkan, namun menjadikan yazad. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, ittaqun nar wala bisyikki tamratin. Takutlah kalian terhadap panasnya api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh biji kurma, separuh kurma. Artinya separuh kurma itu bisa menyelamatkan seseorang dari panasnya api neraka, yaitu dengan berbagi. Dengan catatan berbaginya itu sesuatu yang terbaik. Sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan surga atau kebaikan sampai dia itu menginfakkan apa yang ia cintai. Jadi kalau kita makan kurma yang bagus, jangan kemudian kita beli yang 10.000 atau 25.000 1 kilo kemudian dibagikan di masjid. Sementara untuk kita yang terbaik, itu terbalik ya. Kalau kita makan yang bagus, yang hendaknya yang orang itu yang bagus. Jangan sampai yang di pasar-pasar itu. Nah, saya melihat ada orang sarungnya bagus-bagus, kemudian yang diberikan kepada orang itu yang harga 25.000. Saya tanya, untuk apa? Untuk persenan. Nah, itu mungkin hanya diberikan, bisa dijadikan lap. Nah, memberikan terbaik, memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah saya kirimkan ya materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Ini kita membahas tentang fadilahnya keutamaan mendengarkan azan. Nah, jadi kalau azan, yang azan itu mendapatkan pahala karena apa? Modalnya itu adalah modal lisan. Modal lisan, ya azan itu kan modalnya lisan. Kemudian yang mendengarkan itu modalnya telinga. Nah, hanya dengan modal telinga pahalanya sama dengan muadzin. Jadi kalau ada orang adzan itu telinga kita pasang, insya Allah pahalanya persis sudah. Seperti orang yang menunaikan ibadah haji, badal haji itu pahalanya persis sudah. Menunaikan ibadah haji, terus yang dihajikan pahalanya sama dengan yang menunaikan. Dengan catatan yaitu ada kesepahaman ya antara orang yang menghajikan dengan yang dihajikan, dengan catatan yang menghajikan sudah haji dan yang dihajikan itu tidak mampu atau sudah wafat. Sama, seorang azannya itu sungguh-sungguh ketika akan melaksanakan sholat, kemudian sang mustami ya, orang yang mendengarkan azan itu juga mendengarkan dengan seksama, maka pahalanya persis sama sekali tidak berubah sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-Ghazali, fa idza sami'ta al-adzan, fa idza apabila sami'ta Anda telah mendengar al-adzana, adzan, suara adzan, jika kalian sudah mendengar atau mendengarkan suara adzan, panggilan adzan, itu panggilan sholat atau panggilan biasanya adzan itu rata-rata panggilan sholat. Ada lagi ibu-ibu mungkin sedang jalan, ada orang adzan di masjid pas hari Jumat. Ibu-ibu kan tidak wajib, pokoknya mendengar akan adzan di mana saja, entah itu di rumah, mungkin di radio, sedang di mobil mendengarkan adzan pas waktu itu sholat. Fa idza sami'ta al-adzana faqul mithla ma yaqul, maka ucapkanlah, maka tirukanlah sebagaimana orang yang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga mendengarkan dan kemudian ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak harus suaranya disamakan ya. Artinya misalkan kalau adzannya Masjidil Haram itu Allahu Akbar, jangan diturukan begini. Allahu Akbar, cukup Allahu Akbar. Nah, soalnya kalau nggak dijelaskan, harus sama. Oh itu kalau suaranya panjang, kita ikut panjang. Akhirnya adzan sendiri itu namanya. Jadi ucapkanlah ya, faqul mislama yaqul ya. Illa fil hailatain. Illa fi al alatain.
kecuali pada dua hayya 'alas shalah. Nah, pada dua hayya 'alas shalah itu adzan itu pasti ada kan sampai pada hayya 'alas shalah. Nah, itu namanya hayy 'alatain. Dua hayya 'alas shalah. Itu tidak harus menjawab yang sama, tapi jawablah dengan ucapan di sini hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hanya dua itu yang beda. Kalau kita mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tidak sama. Nah, itu siapa saja. Misalkan ada orang adzannya nggak enak, wah saya nggak mau kalau menurunkan, nggak boleh tetap ya. Adzan itu yang adzan suaranya enak atau nggak enak itu punya kewajiban yang sama yaitu mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Kemarin saya sampaikan pokoknya yang nggak boleh adzan itu perempuan gitu aja. Tapi kalau latihan di rumah itu ngajari anaknya ya nggak apa-apa. Tapi kalau di masjid, wah itu bisa heboh itu seluruh langsung kalau bikin viral-viralan itu langsung viral seluruh dunia itu. Ayo sholat itu yang nggak boleh adalah perempuan. Fi hay alatain fa innaka taqulu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya maka sesungguhnya engkau mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu. Kemudian nah, wa fi qawlihi qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Nah, kalau kita iqamat ya. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, ketika sampai itu pada itu jawaban aqamallahu wa adaba madamatis samawati wal. Nah, itu. Jadi itu hanya ketika hayya 'alas shalah, 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu jawabannya adalah aqamahallahu wa adabaha. Aqamallahu wa adabaha. Lu nggak hafal ya sudah cukup wa aqamallahu wa adabaha. Nah, aqamallahu wa adaba madamatis samawati wal ardi wa fi kemudian wa fi taswib. Taswib. Taswib itu adzan subuh ya. Kalau adzan subuh itu kan ya namanya adzan subuh. Adzan subuh itu kan berbeda. Adzan subuh itu ada suara as-salatu khairum minan naum. Kalau setelah qomat itu aqamaha wa adamaha. Ini adamaha ya, bukan adabaha. Aqamaha wa adamaha. Nanti dirubah, saya rubah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Baik laki-laki atau perempuan, jawabnya aqamaha wa adamaha madamatis samawati wa fit tasrif. Tasrif itu yaitu eh apa namanya? Baca ini, apa namanya? As-salatu khairum minan naum. Bacanya apa? Sodakta wa barorta. Sodakta wa barorta. Nah, apa harus pendek adzan? Nah, itu suka-suka ya. Seorang muadzin itu kalau orang Indonesia itu sukanya yang apa namanya sedengan. Kemudian kalau di Arab itu Ibrahim Mula, kalau nggak salah Ibrahim Mula adzan itu panjang itu. Jadi nggak boleh. Oh, adzannya orang Indonesia kok pendek-pendek, Arab kan. Sama itu selera ya. Setiap daerah itu punya kekhasan. Nah, kalau di Jogja itu saya kalau menjelang maghrib di Jogja itu adzannya itu ada langgam Jawanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada adzan Arab ya, adzan Arab tapi yang badu. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, itu batu. Ya. Kalau di daerahnya Bu Narti, orang tua karena yang muda itu nggak ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu biasanya usianya 60 tahun. Ya, ujiannya lama, nggak keluar-keluar. Tapi kalau kamu masih muda, di Dubai itu karena dibayar. Suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Nah, coba kalau nggak dibayar, ya asal-asalan. Tapi semuanya itu yang penting itu muhtasiban. Ya katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muhtasiban semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dibayar nggak dibayar ya tetap panggilan untuk melaksanakan sholat tetap enak. Jangan sampai kalau dibayar itu suaranya dienakkan. Kalau nggak dibayar itu asal-asalan. Berarti itu kita apa namanya menyebut nama Allah itu transaksional, padahal kita bisa adzan itu disebut dengan ru'a'us syams, orang yang menjaga matahari dan rembulan. Oh keren kan? Kita diibaratkan oleh Rasul itu ru'a'us syams, menjaga bulan dan matahari atau matahari dan bulan, menjaga waktu aslinya. Jadi orang itu muadzin itu istimewa karena apa? Dia itu menjadi panutan sekian banyak orang. Coba misalkan nanti adzan pada jam 5 sore ya, menjelang menjelang maghrib belum ada yang adzan, kemudian adzan sendiri bikin heboh sedunia, itu pasti orang buka puasa satu kampung, wah itu dosanya banyak itu. Tapi yang buka puasa dulu mendengar nggak apa-apa. Misalkan berangkat ke masjid Surabaya, Masjid Akbar, langsung adzan jam 5 itu, wah orang pada buka semua. Makanya adzan itu kalau di hadis Nabi disebut dengan ru'a'us syams, penjaga matahari, penjaga waktu. Sampai akhirnya orang yang seperti ini dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kan keren. Ya. Jadi muadzin aja jaminannya surga. Itu muadzin. Itu kan sudah top ya seperti itu. Sodakta wa indal farok, dan ketika rampung Allahumma rabbati dawati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wal maqamil mahmud alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Itu nanti ada penjelasan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin membaca sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaannya orang membaca adzan, ya, apa menjawab adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Qala Umar bin Khattab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Idza qala al-muadzin," ketika seorang muadzin itu mengucapkan adzan atau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala ahadukum, maka ucapkan ya. Salah satu kalian dari semua itu yang mendengar mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Maka jawab sama. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasul. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Kemudian qala la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Qala la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jawablah Allahu akbar, Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah min kibali dakhalul jannah. Kemudian Rasulullah komentar di belakang, dakhalul jannah, masuk surga. Langsung dakhalal jannah, ahli surga. Riwayat Imam Muslim. Ya, ini riwayat Imam Muslim. Jadi menggapai surga itu dengan adzan. Gapailah surgamu dengan mendengarkan dan menirukan suara adzan. Walaupun suara adzannya nggak kita kagumi karena ya itu tadi di kampung daerah tertentu suaranya kan nggak enak. Tapi kita tetap bukan adzan atau bukan suaranya, tapi kalimat yang keluar itu adalah kalimat zikir, kalimat agung, kalimat tauhid. Itu yang menjadikan adzan itu top. Nah, menjadikan adzan itu top. Kemudian ada riwayat yang fi riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol kunna ma Rasulullah, kata
kunna ma'a Rasulillah SAW. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Bilal, maka Bilal itu adzan, berdiri adzan. Falamma sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Rasulullah itu diam mendengarkan adzan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, bilang begini kepada Bilal, bilang begini kepada Abu Hurairah, man qala mithla wa qala hadza, siapa yang mendengarkan, siapa yang mendengarkan dan mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan Bilal barusan, yakinan, karena yakin, dakhalal jannah, dia ahli surga. Ini dua riwayatnya. Nah, riwayat yang lain, wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a Bilalan yu'adzin. Ketika Nabi mendengarkan adzannya Bilal, qala man qala mithlaha biqalatihi wa syahida mithla syahadatihi falahul jannah. Nah, di sini barang siapa ya yang menjawab adzan seperti orang yang adzan dan bersaksi seperti kesaksian dia, itu asyhadu an la ilaha illallah, falahu, maka wajib baginya. Di sini ada tulisan falahul jannah, maka wajib baginya adalah balasannya itu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis lagi ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basyara man ajaba al-muadzina bil maghfirah. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira man terhadap orang ajaba yang telah menjawab al-muadzina dengan menjawab adzan bil maghfirah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Idza qala wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa anna Muhammadar rasulullah raditu billahi rabba bil islami dinan Muhammadin nabiyya. Cuma di sini ada penjelasan di riwayat Muslim dan Tirmidzi ketika asyhadu an la ilaha illallah itu ya. Itu menjawabnya itu wa anna Muhammad wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan abdur rasuluh. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Itu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadis yang lain wa man umidhal anna nabi sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah, kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama jaminan, kalau kita mau hitung ya, orang yang mendengarkan adzan pertama jaminan masuk surga pertama. Yang kedua, jaminan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Ya. Yang ketiga, mendapatkan jaminan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya begini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyara bisyafaati yaumil qiyamah wa yanul hadisya idza ajab al-muadzin wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita mendengarkan adzan, nanti berdoa. Nah, doanya itu ya ada Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah, ada seperti itu. Jadi di sini wa yanalu hadhihi syafa' idza ajab muadzin wa shalla, dan baca shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alu al-wasilah, dan minta pada Nabi, pada Allah agar Rasul menjadi wasilah. Wa bihadza ta'lamu anna al-fawza bisyafati al-khassa masyrutun bisolati alaihi wa talaba al-wasilat lahu. Karena kita meminta agar mendapatkan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat keistimewaannya itu mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan. Jadi pertama, mendapat jaminan surga, ini diingat-ingat. Yang kedua itu mendapat jaminan ampunan. Yang ketiga itu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, orang yang menjawab adzan dijawab seperti orang yang adzan itu ya, sholawat yang diucapkan itu dibalas 10. Nah, kemudian dia itu ditempatkan di surga yang khusus. Nah, di sini hadisnya begini. Idza sami'tum al-mu'adzina, ketika kalian semua mendengarkan orang yang adzan, faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu alayya, maka ucapkanlah seperti orang yang adzan, kemudian bacalah sholawat kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang menjawab sholawat, membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah balas 10 kebaikan. Tsumma sallallahu li al-wasilah. Kemudian mintalah al-wasilah, perantara, mintalah Rasulullah sebagai perantara. Fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa min idzal. Sesungguhnya ya yang seperti itu
nanti disediakan tempat di surga yang tidak layak kecuali orang seperti kita, yaitu orang yang illa li abdin min ibadillahi warju an akuna ana huwa faman sa'ala li alasa halatau. Di sini halal baginya apa? Syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, eh, alhamdulillah kita sudah mengerti tentang menjawab adzan. Sekarang itu kita lihat bagaimana doa, ya, doa adzan. Nah, doa adzan itu bisa ditampilkan doa adzan ini ya. Nah, bisa ditampilkan doa adzannya. Nah, ini. Wa'an Jabir, dari sahabat Jabir ya. Sahabat Jabir itu salah satu sahabat yang usianya panjang. Jadi ada beberapa sahabat yang usianya itu sampai ada 100 lebih. Termasuk Jabir ini sahabat yang sepuh ya. Jadi ketika beliau itu para sahabat sudah tiada, beliau itu masih sehat walafiat. Usianya panjang. Nah, jadi para tabi'in itu mendapati saya Jabir. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida man barang siapa qala mengucapkan menjawab hina yasma'u hita yasma'a nida hina yasma'a nida ketika yasma'u ya yasma'u nida ketika mendengarkan suara adzan Allahumma rabba hadi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wal wab'athu maqaman mahmudah wal alladhi wa'addah ya, katanya apa? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka wajib ya halal baginya mendapat syafaatku yaumal qiyamati pada hari kiamat. Nah, di sini ada huruf ta, ti. Artinya itu saya. Artinya apa kata Nabi? Wajib dia itu mendapatkan syafaatku. Kapan? Di hari kiamat. Kira-kira apa yang kurang dari Nabi kita? Nabi kita memberikan yang terbaik. Hanya urusan adzan itu jaminannya surga. Hanya mendengarkan adzan jaminannya itu ampunan. Hanya mendengarkan adzan jaminannya itu mendapatkan ampunan, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, derajatnya dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang punya rumah di pinggir masjid, jangan kemudian mengatakan wah ini bikin puyeng karena adanya begitu kencang, berarti kita didekatkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang patut kita ucapkan ketika bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang namanya itu menjawab adzan. Nah, itu dalam hadis yang lain itu ada malah gini, wa man qala mithla dzal idza sami'a al muadzina wajabat wajib hukumnya lahu bagi yang mendengarkan adzan apa syafaatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati. Juga negeri atau kampung yang di situ ada adzan kemudian masyarakatnya itu mendengarkan, insya Allah sejak ada adzan sampai ada adzan lagi, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untung ya kalau daerah itu masih banyak adzan, insya Allah daerah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada adzan, itu kita itu was-was adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ada orang adzan itu berbahagialah. Berarti itu menjadi tulak balak dari berbagai bencana. Bahkan kalau sedang ada angin topan, angin puting beliung diadzani, angin itu tiba-tiba redup. Angin itu tiba-tiba betapa istimewanya namanya adzan ini. Nah, ini riwayat tentang doa itu macam-macam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qimah sholli ala abdika wa rasulik waj'alna min syafaati yaumil qiyamah. Ada riwayat seperti itu ya. Kemudian ada lagi man sami'a qala asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna muhammadan rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ballighu darajatal wasilah indaka waj'alna fi syafaati yaumil qiyamah wajabat lahu syafa'ah.
Tapi redaksinya hampir semua itu wajib mendapatkan syafaat. Yang kedua itu halal mendapatkan syafaat. Yang kedua itu lahu, nah, baginya itu balasannya adalah surga. Nah, ini yang apa namanya, yang tidak kalah pentingnya. Waqad basyara Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ajab al-mudda bi anna da'watu mustajabah. Orang yang mendengarkan azan, doanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wan Jabir ya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW man qala hina yunadi al-munadi, siapa yang berdoa ketika mendengarkan apa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salati an-nafi'ah, di redaksinya wa salatin nafi'ah salli ala Muhammadin warda anni ridwan la sakhata bi'adaw astajib Allahu da'watahu. Maka doanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada waktu yang istimewa, ya, istimewa antara adzan satu dengan adzan yang lain. Berarti kalau kita adzan, ya, kan di situ ada waktu antara adzan dan iqamah itu biasanya kan ada waktu kosong. Biasa di masjid-masjid itu ada 15 menit, nah tergantung ya. Ada 20 menit kalau di Masjidil Haram itu, kalau subuh itu 25 menit, 25 menit untuk jedanya. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini keistimewaan adzan. Fa'an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atani la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamu sholati wa fi saffi fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini sa'atani, dua momentum, dua waktu la turaddu ala da'in, ya, tidak akan ditolak atas seorang dai, orang yang berdoa. Apa yang tidak tolak dakwatu doanya? Pertama, hina tuqamus shalah, ketika sedang dikumandangkan adzan, ya. Setelah itu menunggu waktu iqamat. Yang kedua, wa fi shaffi fi sabilillah, yaitu orang yang sedang berbaris berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemudian diterangkan oleh para ulama kapan sih waktu mustajabah. Kalau antara adzan, nah, kemudian kita menunggu imam datang ke masjid, itu adalah momentum waktu dikabulkan sebuah doa. Itu top gitu. Nah, makanya kalau saya pribadi itu kalau berdoa itu biasanya antara di situ saya doa. Karena doa apa saja. Nah, misalkan kalau di kampung-kampung itu ada puji-pujian. Biasanya kalau musim panas, ya, musim doa begini. Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa isinya. Jadi sambil menunggu imam datang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anzil alaina, ya Allah turunkanlah kepada kami apa air hujan. Kalau yang puji-pujian atau berdoa itu anak-anak kecil, kan anak kecil bersih, nggak punya dosa. Biasanya sering datang hujan karena barokahnya doanya anak kecil. Tapi kalau orang tua walaupun sholat istisqa nggak hujan-hujan, karena apa? Yang sholat istisqa itu banyak dosanya. Nah, kalau anak kecil begitu doa, Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, anzil alaina minas sama'i ma'an bidarara. Ya Allah, turunkanlah kepada kami air hujan yang deras untuk menyirami bumi. Tiba-tiba hujan. Oh, itu pinternya para ulama di dalam memahami sebuah ayat secara kontekstual. Daripada bercanda, daripada main HP, ya, daripada kemudian ngobrol, daripada ngobrol, main HP, lihat Instagram dan sebagainya, puji-pujian apa sholawat, ada baca sholawat, ada lagi yang baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Ada lagi baca Asmaul Husna. Wujud, ada lagi wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi. Ada lagi baca Asmaul Husna walillahil asma. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwir. Banyak. Itu dalam rangka apa? Antara adzan dan iqamah adalah namanya la turaddu sa'atani la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamus sholati, menjelang akan dilaksanakan sholat fi sabra, yaitu barisan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendukung perang kan jangan kemudian kita kan doanya digabungkan oleh perang. Ayo kita perang. Siapa yang mau diperangi? Sudah aman di sini, diaman kok Allah menciptakan kondisi yang tidak nyaman. Nah, wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nada al-munadi futihat abwabus sama. Masyaallah. Ketika azan dikumandangkan, kata Rasulullah SAW, idza nada al-munadi, ketika seorang muadzin itu naik mimbar, kalau di sini itu naik di depan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya apa? Futihat, maka dibukalah apa? Abwabus sama, pintu-pintu langit. Wastujiba ad-du'a, dan kemudian Allah membuka langitnya dan akan mengabulkan doa-doa hambanya. Faman nazala bihi karbun aw syiddatun falyatahayyan al-munadi. Wa idza kabbara kabbara wa idza tashahhada tashahhad wa idza qala hayya as-shalah qala hayya as-shalah وإذا قال حي الفلاح قال حي الفلاح ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق كلمة التقوى أحيينا عليها وأمتنا عليها وأبثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا ثم يسأل الله حاجته. Jadi setelah doa Allahumma rabb hadhihi da'wati selesai, sebut kita itu mau doa apa. Ya, di sini apa? Ya, summa yas'alullaha. Kemudian meminta kepada Allah hajatnya itu apa? Ya Allah, saya punya utang ya Allah. Besok juga sama, berarti setiap itu doanya sama. Jangan kemudian niatnya doa apa? Beribadah. Ya, beribadah. Jangan sampai niatnya pokok pertama kali niatnya tidak. Misalkan ya Allah, seperti yang kemarin doanya apa, bayar utang. Gitu. Biasanya kadang masa Allah diingatkan terus ya gitu kalau Alkitab kan. Tapi Allah kan mengerti, oh pasti ini doa yang kayak kemarin ya. Allah rabbana mau sholatul qaimati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wasyarafa wa darajatul aliyatul rafi'ah ba'ats maqama mahmudan wa innaka la tuhlimun bi rahmatika al-aman. Seperti kemarin ya Allah. Mungkin malaikatnya ketawa. Oh iya, saya catat, saya ajukan. Besok ada adzan lagi seperti itu lagi. Adzan lagi. Nah, untuk laki-laki ada momentum yang itu mustajab doa. Salah satunya adalah antara dua khutbah, ya, dua khutbah. Nah, kalau Jumat itu ya, nah itu bukan hanya khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, itu kan ada jedanya itu. Khutbah pertama selesai biasanya kan khatibnya itu duduk. Nah, kalau di masjid-masjid ada yang misalkan masjid NU misalkan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kita memohon pada Allah. Itu ada kira-kira 2 detik itu. Saya sering berdoa pada waktu itu dengan doa bersolawat, termasuk solawat hijiyah, solawat tibil qulub saya baca. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya dimudahkan baca Al-Quran. Mudah-mudahan suami saya setia. Terus pokoknya apa saja. Itu kira-kira 1 menit tidak nyampe lah. Itu momentum paling top di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita membahas tentang keistimewaan mendengarkan adzan. Sehingga potensi kita masuk surga tinggi hanya mendengarkan adzan, dan insya Allah kita semua menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Narti.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Ustadz, ini pada Japri tentang materi ya, karena cuma 3 slide tadi. Jadi nanti insya Allah disempurnakan lagi gitu ya Ustadz, Ya, ada dibagikannya. yang Belum sempurna ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, bersabar terlebih dahulu. Nanti ditambahkan, disempurnakan lagi baru kita share ya. Baik Ustadz, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ya, boleh ya, langsung di chat saja dulu. Oke, izin saya bacakan ke dari Bunda siapa nih? Terlambat, belum ada, setelah diulang. Oke. Mohon diulang Ustadz ucapan setelah as-salatu khairum minan naum. Ini materi ya tadi. as-salatu khairum minan naum sadaqta wa bararta. As-salatu khairum minan naum sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Oke ini ya. Tadi ada ya Ustadz ya? Ada. Ulang. Nah ini. Ini ya Bapak Ibu boleh di screenshot terlebih dahulu ya. Sambil saya membacakan. Oke. Lanjut dari wah ini kayaknya sudah semuanya ya Ustadz, pada nggak ada yang bertanya tuh. Boleh ditanya apapun ya Bapak Ibu. Fadilah orang yang di masjid puji-pujian menunggu sholat berjamaah atau sholat setelah iqomah di masjid. Apakah kami yang sholatnya di rumah samakah fadilahnya dengan orang yang di masjid melakukan puji-pujian sambil menunggu, Ustaz? Kalau kita melihat momentumnya sama, ya, momentumnya antara azan dan iqamah berarti adalah waktu antara dua azan antara azan dan iqamah itu momentum ya. Momentum itu adalah kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya doa itu setelah kita menyelesaikan doa azan, Allahumma rabbahad da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah al-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Oh itu kan artinya itu kan keren. Rabbah hadiyat Rabbah hati ta'wati tamah wassalatil qa'imah. Itu artinya saja itu kan keren ya. Arti apa namanya? Arti doa tadi itu. Allahumma ya Allahumma ya Allah Rabbah hadi dakwah Rabbah ya pemilik panggilan ini yang sempurna wassalatil qa'imah salat yang didirikan ati Muhammadan wasilah ati ya berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah al-wasilah ya wasilah perantara wal fadilah keistimewaan ya keistimewaan wassalatil qa'imah ati Muhammad wasilah wal fadilah wad darajatul aliyah dalam riwayatnya wad darajatul rafi'ah Allah berikan kepada derajat yang rafi'ah tinggi wal maqam mahmud ya. Kemudian makam yang tinggi mulia allati wa'ada yang telah menjanjikan. Ada satu orang ulama terkemuka. Anak-anaknya itu hafal Quran semua rata-rata PhD. Dari Jerman, di Amerika. Santri-santrinya banyak yang bule di Jogja. Saya tanya, apa ya rahasianya? Banyak sholawat. Tuh, apa termasuk saya punya keyakinan Nabi Muhammad SAW itu memberikan syafaat kelak di hari kiamat, apalagi kita masih hidup. Kelak saja yang mati-mati itu akan diberikan syafaat, apalagi yang masih hidup. Maka saya banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hampir semua saya observasi ya, ulama-ulama top yang papan atas itu, yang ada yang masih hidup, yang sudah meninggal, itu setelah saya tanya apa sih rahasianya supaya seperti ini, mereka itu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya solawat yang saya kumpulkan itu dalam buku itu, buku tentang solawat, ada 25 solawat yang sudah saya kumpulkan dan sudah saya cetak 100 berapa kemarin 180-an ya 180. Saya bagikan memang sengaja
Sebagian percuma. Percuma. Masya Allah ya. Jadi yang berkenan nanti karena ini edition limited ya, Ustadz. Jadi nanti bisa menghubungi Mas Wadud yang bisa mendapat siapa cepat siapa dapat gitu ya. Dan insya Allah hanya mengganti untuk ongkos kirimnya saja ya Bapak Ibu. Baik, ini terkait dengan azan yang kita dengarkan melalui radio atau TV atau bahkan HP nih, yang domisilinya mungkin tempat tinggalnya jauh dari masjid misalnya. Nah, apakah pahalanya sama Ustadz dengan orang yang mendengarkan dekat dengan di masjid? Terima kasih. Esensi adzan itu kan kalimat tauhid. Jadi kalau kita misalkan mendengarkan radio, jangan kemudian kita bilang, itu kan di radio. Walaupun di radio kan kalimat tauhid sama. Berarti kalau kita ngeremehkan itu kan di radio, berarti mengeremehkan kalimat tauhid. Nah, jadi esensinya adalah kalimat tauhidnya itu. Mengagungkan kalimat tauhid. Ya, misalkan begini, saya berikan contoh. Kita ini atau kita kenal dengan misalkan Pak Presiden ya, Pak Jokowi atau Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian ada tetangga kita ketemu dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian Pak Ma'ruf Amin atau Pak Jokowi nitip salam kepada kita. Mas, ada salamnya dari Pak Ma'ruf Amin. Gimana rasanya? Padahal cuma titipan. Bahagia tentunya. Nah, walaupun tidak langsung, tapi karena itu yang dilihat bukan siapa yang dititipi, tapi dari mana. Loh itu. Sama, kita mendengarkan adzan bukan karena radionya, tapi kalimat itulah yang menjadikan kita itu luar biasa. Jadi kalimatnya itu, kalimat tauhidnya itu Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Itu yang menjadikan kita itu istimewa. Termasuk Nabi Adam itu kan ceritanya Nabi Adam diturunkan dari surga. Itu karena apa? Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya Nabi Adam alaihissalam itu ketika di surga itu diprovokasi oleh iblis lah. Iblis bilang gini, Adam, itu ada buah, ya, ada buah itu yang dilarang. Tapi itu, ya, Allah bilangnya nggak apa-apa. Allah bilangnya nggak apa-apa. Itu yang dilihat, yang didengarkan oleh Nabi Adam alaihissalam itu bukan menganalisis perintahnya, tapi begitu mendengar Allah itu langsung nggak dipikir sama sekali. Karena apa? Kalau sudah Allah, saya tidak melihat siapa yang membawa. Tapi Allah itu kalimat yang top bagi saya. Maka dia akhirnya makan karena merasa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam itu sebenarnya pelanggaran yang disengaja, sehingga ketika melakukan pelanggaran akhirnya dia diturunkan dari surga, tapi kan disangoni. Ya, sama kita dengan anak kita kemudian bandel dan lain sebagainya, kemudian melanggar. Ya sudah nak, kamu pergi dari rumah, tapi ini sangunya. Ini sangunnya, ini mobilnya, silakan kamu keluar dari rumah. Jadi suruh mandiri. Oh itu Nabi Adam alaihissalam akhirnya diberikan doa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahkan dalam kitab Bujaramin dibekali hajar aswad. Jadi turun di bumi hajar aswad itu dipegang dan nanti suatu saat akan ditempelkan di sudut Ka'bah. Itu di dalam kitab banyak cerita-cerita seperti itu. Ya. Yang didengarkan itu adalah tauhidnya ya, kalimat tauhidnya ya Ustaz. Nah, terkait itu ada hubungannya dengan HP nih Ustaz. Kadang kita kan memang sudah disetting di HP itu azan ya. Namun setelah mendengarkan azan di skip nih Ustaz. Gimana dong itu? Dimatikan. Ya, saya sering bilang ke teman-teman itu kemarin misalkan di kantor di Elasis. Kita kan sedang bekerja, anak-anak sedang bekerja, di situ mendengarkan surat ngaji Al-Quran. Terus saya bilang, ya dimatikan ngajinya itu. Bilang, kenapa? Loh, kita ngobrol sendiri loh, masa yang ngaji suruh ngaji sendiri itu. Kan perintahnya Al-Quran, sebentar. Wa idza quri'al Qur'anu
Ya, ketika diperdengarkan akan fastami'u, dengarkan situ, dengar dan akhirnya sudah dimatikan. Ganti apa ya? Ganti pengajian apalah ya, nggak kita dengarkan ya nggak apa-apa, itu ucapan manusia. Tapi kalau ngaji itu kan makanya ada namanya simaan. Nah, kita itu ngaji terus ada yang menyimak. Ya, menyimak itu pahalanya sama dengan mendengar. Ya, jadi kalau kita pingin apa namanya, pingin membuat ringtone ya, kalau bisa bukan adzan, tapi yang lain lah, bisa yang lain lah, ya bisa yang lain. Jangan kelihatan Islami, sesungguhnya itu justru tidak kita muliakan kalimat yang seperti itu. Betul. Ya. Saya ingat waktu kalimat Ustadz menyampaikan bahwasanya kadang-kadang yang tidak paham, dulu saya juga demikian Ustadz. Jadi di mobil kita perjalanan mendengarkan apa namanya Al-Quran gitu ya, digital gitu. Kita nyalain, tapi kita lagi ngobrol. Nah Ustadz menyampaikan ya jangan ganti aja kalau tidak supaya nggak tahu itu solawat atau apa gitu ya. Sejak itu saya udah kalau nyetel Al-Quran ya berarti harus diem, harus nyimak Ya, gitu. karena ayatnya gitu. Sampai kita sholat kan, kalau sholat di Madhab bin Hanbal itu, kalau kita sholat di belakang imam, itu walaupun tidak membaca surat Al-Fatihah, karena apa? Kita karena kita dianjurkan mendengarkan. Dan itu sah. Itu menurut Madhab bin Hanbal. Walaupun kemudian berbeda dengan Madhab Syafi'i, tetap kita baca surat Al-Fatihah. Itu betapa agungnya namanya kalimat yang ada dalam Al-Quran tadi itu. Jadi kalau kita ingin ya misalkan kan ada di warung-warung dan sebagainya itu ya karena memang mereka ingin syiar ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam hatinya itu insya Allah benar lah. Tapi kita sebagai orang yang mengerti ya, oh ini masa Al-Quran dibacakan kita hanya ngobrol. Ya kalau ngobrol bagus, kadang itu namanya ngobrol itu lupa kesana kemari, kadang yang diucapkan juga kadang ya ya macam-macam. Ya mungkin lebih bagus kalau saya itu ya mendengarkan apa namanya lagu-lagu yang misalkan Arab. Loh kok bagus kok Arab? Iya, karena kita nggak bisa mengerti Bahasa Arab. Hanya mendengarkan aja. apa itu isinya. Pokoknya Arab, nggak tahu artinya apa. Nah, kan lebih bagus daripada Al-Quran kemudian kita tinggal bercanda, bercanda kemudian tertawa cekikian dan lain sebagainya, kadang tertawa terbahak-bahak, yang ngaji terus mengaji. Oke, Ustaz. Baik, bisa dipahami ya, Bunda. Izin dari Bunda Oti, doa setelah azan boleh dengan bahasa sendiri. Dua cucu saya bertanya, kenapa puasa harus sahur? Nah, singkat Ustaz, masih ada lagi. Monggo. Doa itu, kalau doa yang dari teks hadis itu ya doanya itu Allahumma rabb hadhihi da'wah. Tapi kalau setelah itu kan ada dalam teks itu summa yas'al, kemudian mintalah kepada Allah tentang hajatnya. Hajatnya itu yang kedua itu boleh menggunakan bahasa kita sendiri, boleh silakan ya, menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa Madura, gula minta apa itu bisa ya menggunakan bahasa. Kemudian kenapa harus sahur? Jadi ciri orang Islam dalam berbuka itu disegerakan, kalau dalam sahur itu diakhirkan. Nah, itu. Ajilu bisa apa namanya? Akhiru bisaur. Kalau buka puasa, ajilu itu bergegas. Jadi kalau kita buka puasa itu dianjurkan bergegas, jangan menunda, ntar aja. Yang penting kita dibatalkan dengan minum air atau kurma. Jadi batalnya itu setelah mendengar adzan, jangan membatalkan jam 5. Oh ini cepat membatalkan, enggak. Begitu mendengar adzan langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Setelah doa itu ya, kita minum air. Begitu minum air langsung muncul zahabat dhama, hilanglah rasa haus. Jadi zahabat dhama itu dibaca setelah meneguk air. Karena lafadznya apa? Zahaba itu telah pergi apa? Rasa haus. Kalau belum buka puasa kan gimana hilangnya rasa haus? Belum.
Belum, baru setelah Allahumma lakasumtu, ya Allah, aku puasa untukmu, wa bika amantu, wa alaika aftartu, makan dan karena memuji Allah SWT, baru Bismillahirrahmanirrahim masuk dhahabat dhama. Oh, itu doanya seperti itu. Nah, kalau sahur itu diakhirkan. Nah, maksud diakhirkan itu jangan kemudian ini akhir sampai komat, batal. Ya. Makanya di seluruh Indonesia itu sudah diajarkan para ulama itu agar supaya kita itu puasanya itu sempurna, sehingga pada waktu imsak itu amsaka yumsiku, itu sudah ini sudah menjelang, begitu azan itu sudah selesai. Jangan kemudian azan ini masih banyak, ini belum komat, dihabiskan, batal itu. Ada batasnya ya, kita bisa mengingat karena imsak tadi ya. Baik. Imsak itu lampu kuning lah. Iya, rambu-rambunya. Rambu-rambu. Baik, dari Bunda Retno, berjamaah kalau kita sholat berjamaah, mengikuti imam, bacaan mengikuti imam, atau diam saja mendengarkan? Tadi saya sampaikan, kalau imam membaca surat Al-Fatihah, kita hendaknya itu mendengarkan, maka bacaan imam itu sama dengan makmum. Itu madhab Ibnu Hambal. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i itu tetap membaca surat Al-Fatihah. Kapan membaca surat Al-Fatihah? Tatkala seorang imam itu berhenti membaca surat Al-Fatihah, biasanya kan jeda. Waladhdallin, amin. Nah, itu ada jedanya. Nah, ada jedanya itu kita manfaatkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kemudian selesai kita mendengarkan lagi. Itu para ulama itu memilihkan waktu seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis yang punya begini. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah tidaklah sah sebuah sholat jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu caranya seperti itu. Oke. Itu adalah rukun ya, yang harus dibaca. Oke, baik Ustaz. Nah, ini berikutnya Ustaz, terkait dengan sholat Jumat nih. Bagi wanita, apakah menunggu sholat Jumat turun selesai, atau kita sholat zuhurnya itu setelah sholat Jumat turun, atau bisa berbarengan? Apa namanya? Untuk wanita sholat Jumat di Indonesia ini kan wanita sholat zuhur ya rata-rata gitu. Nah, apakah harus menunggu sholat Jumatnya selesai baru kita sholat zuhur, atau boleh langsung sholat zuhur pada saat orang-orang jamaah? Sebenarnya bagi wanita itu kan tidak harus ikut Jumatan, maka waktu sholat zuhur itu begitu masuk waktu zuhur itu boleh sholat. Tidak harus menunggu ya Ustaz? Tidak harus, karena wanita itu tidak punya kaitan dengan laki-laki yang sedang sholat Jumat. Pokoknya mendengarkan azan masuk waktu zuhur itu segera sholat, itu tidak apa-apa. Oke. Dan ini kalau rumah kita ternyata banyak masjid yang bersaut-sautan untuk suara azan. Azan mana yang kita ikuti, Ustaz? Azan yang paling dekat dan jelas di telinga kita. Pasti ada satu itu yang jelas dan dekat, lebih kuat pada telinga kita, itu yang kita ikuti. Ya. Satu aja, wajibnya itu satu. Kalau banyak itu nggak selesai-selesai. Apalagi ada pergantian, misalkan adzan ini selesai, satunya adzan lagi. Wah, ini satu aja diikuti. Baik. Kemudian dari Bunda Asnawati, apa makna Hajar Aswad itu, Ustaz? Mohon penjelasan. Hajarun itu artinya hitam. Hajarun itu batu, aswadun itu hitam. Jadi namanya Hajar Aswad, batu hitam. Nah, itu guyonannya gini, kalau punya suami hitam, habis mencium Hajar Aswad, terus istrinya nggak bisa mencium Hajar Aswad, maka dicium suaminya sama dengan dicium Hajar Aswad. Itu guyonannya seperti itu. Jadi mencium suaminya yang hitam, itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Nah, jadi Hajar Aswad itu kalau kita lihat dari beberapa literatur hadis, literatur sejarah, itu dulunya itu yakutun min yakutil jannah, itu mutiara dari mutiara surga.
yang ditempelkan di situ, kemudian banyaknya manusia yang mencium karena manusia itu adalah tempat salah dan lupa dan dosa, akhirnya menghitam dan hingga sekarang itu warnanya hitam karena itu dosa-dosa manusia melekat di situ. Sehingga orang yang mencium Hajar Aswad insya Allah dosanya akan disedot oleh Hajar Aswad. Dan itu kisah-kisah yang menarik yang disampaikan oleh para ulama. Bahkan saya punya buku khusus tentang Hajar Aswad. Jadi saya menulis khusus tentang Hajar Aswad, itu punya buku tentang Hajar Aswad. Cerita kisah tentang Hajar Aswad itu asal muasalnya sampai kenapa menjadi hitam, kenapa sampai menjadi pecah beberapa bagian, siapa yang mencuri, bagaimana tanda-tandanya, itu saya tulis tentang Hajar Aswad. Cuma saya lupa bukunya di mana, itu tinggal satu apa namanya, satu eksemplar, saya lupa tempatnya di mana. Saya menulis tentang Hajar Aswad dan air zam-zam khusus. Keistimewaan air zam-zam dan keistimewaan Hajar Aswad. Ya, silakan dicari Ustadz, nanti kalau ketemu info. Ustadz, jawab dengan singkat ya Ustadz, karena ini masih banyak supaya saya tidak diprotes. Mohon penjelasan antara sholat rawatib nih Ustadz. Kita belum selesai sholat rawatib atau bisa juga mau sholat rawatib ternyata sudah iqomah. Apa yang kita dahulukan nih Ustadz? Yang wajib sholat. Jadi nggak perlu sholat rawatib ya Ustadz ya? Oke. Kalau kita sedang sholat satu rakaat misalkan, kok imam sudah qomat, ya. perlu dibatalkan karena wajib itu nomor 1. Tidak harus diselesaikan ya Ustadz ya? Tidak harus. Kalau ketinggalan malah ketinggalan sholat wajib. Padahal kita akan mendapatkan balas sempurna kalau dari awal. Makanya kalau kita masuk masjid kemudian tidak mendapatkan waktu yang cukup, maka kita ganti dengan baca tasbih 3 kali sebagai pengganti tahiyatul masjid, seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Baru kemudian kalau nutut ya nggak apa-apa, sholat 2 rakaat dipercepat, tapi jangan lama-lama, mengganggu sang imam. Sholatnya itu kalau kita masuk masjid, sholatnya itu sholat sunnah agak cepat. Namanya rokaaten khafifaten, 2 rakaat yang ringan. Oke, selanjutnya Ustaz, berdoa saat buka puasa itu setelah membatalkan atau sebelumnya? Sebelumnya berdoa dan setelah minum air ya. Dhahabat dhama. Alhamdulillah, dhahabat telah pergi al-dhama, rasa aus, bahagia. Nah, itu. Doa itu kalau kita menjelang puasa, doa untuk diri kita sendiri, untuk orang tua dan sebagainya, karena itu termasuk min auqatil mustajabah, waktu-waktu mustajabah. Tidak harus doa itu, doa bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Madura, insya Allah malaikat sudah siap mencatatnya dan ngerti malaikatnya, nggak usah diterjemahkan. Baik, selanjutnya nih Ustadz, mohon dijawab juga dengan singkat nih Ustadz. Doa zam-zam, minum air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a qalban khasya' wa qalban khasya' wa shifa' min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa minum zam-zam. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, minum zam-zam itu shifa, liman suribalahu. Jadi air zam-zam itu kalau kita mau minum, kita hajatnya apa, insya Allah terkabul. Liman suribalahu. Misalnya, ya Allah berikan aku kecerdasan, ya Allah berikan aku kesembuhan, ya Allah berikan aku kekuatan. Ya, itu bagi siapa yang punya keinginan, liman suribalahu. Katanya Umar Khattab, insya Allah tidak akan haus selamanya nanti di akhirat. Saya punya buku khusus tentang cerita tentang zam-zam. Sejarahnya bagaimana air zam-zam itu pernah ternoda oleh darah karena orang Arab perang, semua jenazah dimasukkan sumur zam-zam, sehingga bagaimana sikap orang Arab terhadap air zam-zam pada waktu itu nggak mau minum karena diyakini air zam-zam itu pernah disinyalir banyak bangkai-bangkai. Kemudian diteliti ulang, ternyata air zam-zam dengan air biasa itu tidak campur, tidak bisa menyatu, diibaratkan seperti air dengan minyak. Itu khasiat air zam-zam. Insya Allah ya. Baik, lanjut Ustadz. Ini ibunda usia 75 tahun dan tidak kuat puasa. Yang membayarkan fidyahnya itu anaknya atau ibu?
Kalau orang tua tidak kuat ya anaknya membayarkan kalau nggak salah 2,6 ya. Mut ya, berarti 2,6 kilo ya. 3 kali Sama makan. seperti